Di masa liburannya kali ini, Cheat mutusin buat mengunjungi negara elf. Seperti biasa, kali ini Cheat juga akan menyamar. Jadi kali ini kita akan melihat aksi Cheat sebagai seorang elf bernama Nazono. Selain itu, kita juga akan melihat beberapa hal menarik lainnya. Mulai dari Cheat yang mengangkat seorang murid, hingga identitas dan nama asli Alpha yang akhirnya terungkap. Semua itu akan kita bahas lengkap di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan ngelanjutin konten alur cerita light novel Kage no Jitsu Ryokusha, yaitu pada volume ke-7. Untuk volume 7 ini pembahasannya akan kita bagi ke dalam 2 part video. Dan video ini adalah part pertama. Tentunya volume 7 ini adalah kelanjutan dari volume sebelumnya. Jadi akan lebih baik jika kalian udah menonton video alur cerita sebelumnya, atau mungkin kalian udah membaca manganya hingga di sekitaran chapter 80. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Volume ke-7 ini dibuka dengan scene prolog yang memperlihatkan Cheat sedang gabut di masa liburannya. Diketahui juga kalau orang tua Cheat akan berkunjung untuk menjenguk Claire yang masih belum sadar hingga saat ini. Nah, karena menurut Cheat itu sangat merepotkan, jadinya ia tuh pengen kabur dan pergi ke suatu tempat. Di saat ia sedang bingung untuk nentuin kemana ia harus pergi, saat itu tiba-tiba datang surat dari Alpha. Surat itu ngejelasin kalau saat ini di negeri elf tuh terjadi pertempuran perebutan tahta setelah Raja Elf meninggal. Ada kemungkinan kultus Diabolos juga akan ikut campur, dan Alpha mutusin untuk turun tangan. Nah, setelah membaca surat itu, Cheat pun langsung mutusin untuk berangkat ke negeri elf. Nah, sekarang scene berpindah memperlihatkan seorang gadis elf bernama Lalanoa. Lalanoa di sini mengklaim bahwa dirinya adalah putri dari Raja Anorion, raja yang baru aja udah meninggal. Lalanoa juga akan ikut ke dalam pertempuran tahta yang akan menentukan raja berikutnya. Nah, saat ini Lalanoa terlihat sedang dikepung oleh beberapa orang pria. Mereka semua tuh tampaknya pengen kalau Lalanoa tuh menyerah dan gak usah ikutan dalam pertempuran tahta. Menurut mereka semua tuh Lalanoa bukanlah putri dari raja, dan ia tuh adalah darah campuran. Jadi ia tuh sebenarnya gak pantas buat ikutan dalam perebutan tahta. Apalagi untuk bergabung ke dalam pertempuran tahta, itu dibutuhkan seorang knights atau kesatria. Sementara untuk Lalanoa, ia tuh gak memilikinya dan saat ini ia tuh sendiri. Nah, akhirnya mereka pun menggunakan kekerasan, dan itu membuat Lalanoa mulai terpojok. Di momen itulah tiba-tiba lewat seorang elf bernama Nazono. Lalanoa langsung meminta tolong pada Nazono. Nazono pun di sini langsung nolongin Lalanoa dan menghabisi beberapa orang dari para penyerang. Nah, identitas dari Nazono ini tentunya adalah Cheat. Jadi MC kita kali ini tuh akan menyamar sebagai seorang elf bernama Nazono. Nah, ketika Nazono baru akan bertarung menghadapi orang terakhir yaitu Ryu, yang merupakan bos atau pemimpin dari para penyerang, saat itu tiba-tiba datang beberapa orang petugas keamanan. Ryu saat itu berhasil kabur, sementara Nazono langsung dibawa pergi ke ruang interogasi. Saat ini scene berpindah memperlihatkan Nazono yang sedang diinterogasi. Oh iya, untuk Lalanoa, karena ia tuh adalah peserta dari pertempuran tahta, jadinya ia tuh langsung dibebasin. Nah, ketika Nazono tuh sedang diinterogasi, saat itu datang Lalanoa yang jelasin kalau Nazono tuh sebenarnya adalah kesatrianya. Nah, sama seperti peserta pertempuran tahta, seorang kesatria juga akan jadi kebal hukum. Nazono pun di sini langsung mengikuti rencana Lalanoa dan mengaku sebagai kesatria dari Lalanoa. Karena itulah Nazono akhirnya dibebasin. Sekarang Nazono bersama dengan Lalanoa mengunjungi suatu kafe yang dikelola oleh Mitsugoshi. Dan di sana mereka tuh mulai ngobrol bareng. Pertama tentunya mereka tuh saling memperkenalkan diri dengan benar.
Di sini, Nazono memperkenalkan dirinya sebagai elf pengelana yang udah berkelana ke berbagai tempat, dan saat ini ia sedang kembali ke negeri elf untuk ziarah makam. Ia juga jelasin, atau mungkin lebih tepatnya ia tuh ngarang kalau masa lalunya tuh sangat kelam. Satu kliennya tuh udah dibantai dan hanya ia yang tersisa. Nazono udah kehilangan banyak hal di masa lalu. Mendengar cerita itu, mata Lalano tuh bahkan sampai berkaca-kaca. Nah setelah itu, mereka pun ngobrolin tentang pertempuran tahta dan apa itu kesatria yang merupakan posisi dari Nazono saat ini. Lalano di sini jelasin bahwa pertempuran tahta ini dilakukan untuk menentukan raja berikutnya. Karena raja sebelumnya yaitu Raja Anorion itu baru aja udah meninggal. Dalam pertempuran tahta ini ada banyak peserta yang akan ikut. Mulai dari keturunan keluarga kerajaan hingga bangsawan dari negeri elf. Dan salah satu pesertanya tuh tentunya adalah Lalanoa. Tapi untuk ikut dalam pertempuran tahta itu dibutuhkan seorang kesatria, di mana tugas kesatria ini ternyata adalah ia akan bertarung untuk tuannya selama pertempuran tahta berlangsung. Dengan kata lain, Lalanoa tuh akan menjadi tuan dari Nazono selama pertempuran tahta. Nah, di momen ini tiba-tiba terdengar pengumuman dan penjelasan yang diumumkan pada seluruh kota. Itu mengenai pertempuran tahta dan aturannya. Jadinya, Nazono bersama Lalanoa juga mendengarkan itu semua. Intinya dari sini tuh bisa ditarik beberapa informasi. Di antaranya adalah aturan mengenai pertempuran tahta dan para peserta yang akan ikut. Untuk aturannya, jadi ternyata pertempuran tahta tuh nantinya akan berbentuk Battle Royale yang akan diadakan di Pohon Dunia. Oh iya, buat yang nggak tahu, jadi Battle Royale tuh intinya adalah survival game atau permainan bertahan hidup di dalam area tertentu yang nantinya tuh akan terus menyempit. Dan para peserta tuh nantinya akan dipaksa untuk saling bertarung satu sama lain. Yang bisa bertahan hingga akhir nantinya akan jadi pemenangnya. Ya simpelnya ini tuh mirip-mirip dengan game PUBG atau semacamnya. Nah dijelasin juga kalau dalam pertempuran tahta nantinya energi sihir mereka semua tuh akan dibatasi. Tapi mereka tuh nantinya bisa menggunakan artefak sihir. Selain itu diumumin juga untuk para peserta yang akan ikut. Beberapa di antaranya tuh menarik perhatian Nazono. Yang pertama ada Ototorion, adik dari Raja Anorion yang baru aja udah meninggal. Kemudian diketahui juga bahwa Beatrix, sang Dewi Perang, juga akan ikut. Dan di sini terungkap juga kalau Beatrix tuh ternyata adalah adik tiri dari Raja Anorion. Di momen ini Lalanoa tuh juga sempat bertanya pada Nazono, apakah ia pernah bertemu dengan Beatrix. Nazono pun di sini jelasin bahwa di masa lalu mereka tuh sempat bertegur sapa. Kemudian peserta lainnya yang menarik perhatian Nazono juga adalah seorang gadis bernama Sakura dari klan Toki Seiryu. Yang intinya ini tuh adalah salah satu cabang dari keluarga kerajaan elf juga. Nah, Sakura ini adalah kandidat yang diajukan oleh Mitsugoshi. Yang menarik perhatian tuh di sini adalah kesatrianya yang bernama Alfred. Di mana Alfred ini ternyata asalnya dari Mitsugoshi. Ia tuh ditugaskan untuk jadi kesatria bagi Sakura. Nah, di sini Alfred diperkenalkan sebagai seorang pria. Tapi Nazono tuh langsung tahu hanya dengan sekali lihat kalau Alfred itu sebenarnya bukan pria, tapi ia tuh sebenarnya adalah seorang wanita. Entah kenapa ia tuh menyamar sebagai seorang pria. Nah, di akhir pengumuman itu juga tentunya disebutin nama Lalanoa bersama dengan kesatrianya. Saat itu orang-orang tuh tampak memandangi Lalanoa dan ngomongin rumor buruk tentangnya. Menyadari itu, Nazono bersama Lalanoa tuh langsung pergi meninggalkan tempat itu. Mereka berdua kemudian berjalan-jalan sambil mengobrol. Di momen ini, Lalanoa tuh akhirnya jelasin masa lalunya. Lalanoa jelasin kalau ia tuh sebenarnya adalah putri dari Raja Anorion. Tapi ibunya tuh terkenal di masa lalu pernah tinggal di wilayah manusia selama beberapa tahun. Karena itulah banyak yang menganggap bahwa Lalanoa tuh bukan darah murni, tapi ia tuh adalah anak dari manusia dan elf, atau yang kita sebut juga sebagai darah campuran. Banyak yang percaya kalau ayah dari Lalanoa adalah Raja Anorion, terutama bagi penganut darah murni.
Bahkan beberapa tahun yang lalu, ibu dari Lalanoa tuh ternyata dihabisi oleh ekstremis darah murni karena dianggap aib bagi keturunan elf. Sejak saat itu, Lalanoa tuh bersumpah akan menjadi raja dan membalaskan dendamnya suatu saat nanti. Nah, Nazono di sini memuji tekad dari Lalanoa dan bilang kalau ia tuh akan membantu balas dendam tersebut. Lalanoa di sini khawatir karena Nazono tuh nantinya akan ikutan dibenci oleh banyak orang juga. Tapi Nazono di sini jelasin kalau ia tuh udah terbiasa. Di masa lalu ia tuh ternyata udah kehilangan banyak hal dan tangannya tuh udah berlumuran darah. Nah, setelah itu Lalanoa tuh bilang kalau ia pengen melihat kemampuan asli dari Nazono. Ketika Nazono menyelamatkannya sebelumnya, ia tuh sempat melihat bahwa Nazono ini emang bukan orang biasa. Nazono pun menerima permintaan itu, dan ia meminta Lalanoa untuk menyerangnya kapanpun ia mau. Nah, ketika Lalanoa melakukannya, Nazono tiba-tiba menghilang dari pandangannya, dan tepat setelah itu pedangnya tuh tiba-tiba udah ada di tangan Nazono. Ketika Nazono kemudian mengarahkan pedangnya pada Lalanoa, di sini Lalanoa tuh merasakan yang namanya kematian dari pedang Nazono. Itu langsung ngasih paham Lalanoa bahwa Nazono tuh sebenarnya sangat kuat. Karena itu Lalanoa tuh langsung bilang kalau ia pengen jadi murid dari Nazono. Kebetulan di sini Cid juga berpikir pengen memerankan sosok guru. Jadi ia pun menerima permintaan Lalanoa. Di momen ini juga, Nazono jelasin kalau ia tuh sebenarnya adalah pewaris terakhir dari teknik pedang pembunuh. Dan itu membuat Lalanoa tuh makin bersemangat untuk berguru pada Nazono. Nah, keesokan harinya, Lalanoa bersama dengan Nazono akhirnya memulai latihan mereka. Saat ini Nazono membawa Lalanoa ke air terjun, dan di sana ia meminta Lalanoa untuk bertapa. Nah, untuk alasan kenapa Cid mikirin ide seperti ini, ternyata itu karena ketika ngobrolin tentang pelatihan, maka yang terlintas di kepalanya tuh pertama kali adalah latihan di air terjun. Tapi meskipun ngasal gitu, di sini Lalanoa tuh ternyata merasakan manfaatnya dan beneran merasa kalau ia tuh makin kuat. Selain itu, di sini Nazono juga ngajarin beberapa hal lainnya. Di antaranya ada teknik kompresi energi sihir. Tentunya Nazono juga ngasih contoh dengan mengompresi energi sihirnya sendiri. Ketika melakukan itu, saking besarnya energi sihir yang dimiliki oleh Nazono, sampai-sampai atmosfer di sekitarnya tuh bergetar. Dan itu membuat Lalanoa tuh makin kagum dengan kekuatan Nazono. Di sisi lain, bagi Cid, strategi untuk menunjukkan kehebatan sebagai seorang guru juga sukses besar. Sekarang scene berpindah memperlihatkan Sakura yang sedang ngobrol dengan Alfred di kereta kuda mereka. Sakura mengatakan kalau nggak ada orang lain yang akan melihat mereka. Jadi mendingan kalau Alfred tuh menggunakan wujud aslinya. Dengan begitu Alfred pun mengubah wujudnya menjadi seorang gadis elf berambut pirang. Ternyata ia adalah Alpha. Jadi terungkap kalau identitas dari Alfred tuh sebenarnya adalah Alpha yang lagi menyamar. Ia tuh menyamar untuk ikut serta dalam pertempuran tahta sebagai kesatria dari Sakura. Nah, yang menarik di sini Sakura tuh menyebut Alpha dengan nama Kikyo, yang dimana ini tuh ternyata membongkar identitas asli dan nama asli dari Alpha di masa lalu. Jadi ternyata sebelum ditemukan dan diselamatkan oleh Cid di masa lalu, Alpha ternyata adalah elf dari klan Tokiseryu sama seperti Sakura. Dan nama aslinya tuh ternyata adalah Tokiseryu no Kikyo. Selain itu, dijelasin juga bahwa elf yang dicari-cari oleh Beatrix sejak dulu itu sebenarnya adalah Kikyo atau Alpha saat ini. Suatu kejadian tuh terjadi di masa lalu yang kemudian membuat Alpha terkena kutukan Diabolos dan berakhir diselamatkan oleh Cid. Nah, Sakura di sini mengatakan bahwa yang seharusnya paling cocok jadi pemimpin negeri elf adalah Alpha. Tapi Alpha di sini tuh mengatakan bahwa ia nggak tertarik. Ia juga sama sekali nggak tertarik buat balas dendam. Tujuan utamanya tuh saat ini adalah menghentikan kultus Diabolos. Karena itu jugalah saat ini ia ikut dalam pertempuran tahta. Alpha sangat yakin bahwa kultus Diabolos pasti akan ikut campur dalam pertempuran tahta kali ini.
Tujuan utama kultus kali ini tuh ternyata adalah kaki dari iblis Diabolos yang disegel di suatu tempat di negeri elf ini. Karena itulah di sini Alpha mutusin untuk ikut dalam pertempuran tahta dan menghentikan kultus Diabolos. Ia bisa menghentikannya dengan memenangkan pertempuran tahta. Nah, sementara itu Sakura di sini jelasin bahwa alasan ia menerima untuk kerjasama dengan Alpha adalah karena identitas dari Alpha itu sendiri yang sebenarnya adalah kerabatnya, yaitu Kikyo. Jika ia berhasil menjadi raja, Sakura tuh bilang kalau ia pengen membersihkan semua kebusukan yang ada di negeri elf. Nah, di sini Alpha kemudian tiba-tiba terlihat memanggil seseorang. Gak lama setelahnya, tiba-tiba 3 orang lainnya muncul di dekat mereka. Mereka semua adalah Beta, Epsilon, dan Eta. Mereka bertiga ternyata akan ikut membantu dalam misi kali ini. Mereka semua tuh di sini bilang dengan percaya diri bahwa mereka tuh pasti akan memenangkan pertempuran tahta. Nah, saat mereka semua sedang ngobrol seperti itu, tiba-tiba mereka tuh diserang oleh beberapa orang bandit. Alpha segera menyamar kembali sebagai Alfred. Setelah itu, mereka semua pun keluar untuk mengatasi para bandit. Selain mereka, salah satu dari Numbers yaitu nomor 89 juga ikut dan ditugaskan untuk melindungi Sakura. Singkatnya, mereka semua pun berhasil mengalahkan para bandit. Mereka penasaran siapa yang udah mengirim bandit ini. Mereka tuh berasumsi bahwa ini semua ada hubungannya dengan kultus. Nah, gak lama setelah itu, tiba-tiba Alfred merasakan ada 2 orang elf lainnya yang sedang mendekat. Mereka semua pun segera membereskan mayat dari para bandit. Nah, gak lama setelahnya, 2 orang tersebut akhirnya lewat. Ternyata mereka berdua adalah Nazono dan Lalanoa yang baru aja balik dari latihan. Akhirnya mereka semua pun di sini saling menyapa. Beberapa saat setelah Alfred menatap Nazono, entah kenapa ia tuh tiba-tiba bertanya dan mastiin apakah Nazono tuh benar-benar ingin ikut dalam pertempuran tahta. Nazono pun di sini menjawab tentu saja. Setelah itu, Sakura juga turun dari kereta dan menyapa Lalanoa. Ternyata terungkap kalau mereka berdua tuh di sini udah saling kenal sejak dulu. Disebutin kalau Sakura dan Lalanoa, mereka berdua tuh sering main bareng saat masih kecil. Bahkan hingga saat ini, Sakura tuh menganggap Lalanoa sebagai saudarinya. Karena itu di sini Sakura meminta Lalanoa untuk mundur dan gak ikutan dalam pertempuran tahta. Jika misalkan Lalanoa sampai ikut, maka itu akan sangat berbahaya. Tapi meskipun gitu, Lalanoa di sini bilang kalau ia tuh gak butuh belas kasihan dari Sakura. Sakura tuh gak bakalan pernah mengerti penderitaan dari Lalanoa. Lalanoa juga kan ikut dalam pertempuran tahta. Jadi karena itulah Sakura saat ini adalah musuhnya. Mendengar itu, Sakura di sini hanya bisa memasang ekspresi sedih. Gimanapun, ia tuh benar-benar sangat khawatir pada Lalanoa. Selain itu, Lalanoa juga bilang kalau ia tuh sama sekali nggak khawatir. Itu karena ia punya gurunya, yaitu Nazono. Ketika Sakura menatap Nazono di sini, ia tuh nggak yakin bahwa Nazono sekuat itu dan bisa melindungi Lalanoa. Karena itulah Sakura kemudian menyuruh Nazono untuk mundur dari posisinya sebagai kesatria Lalanoa. Dengan begitu, Lalanoa tuh nggak bakalan bisa ikut karena nggak punya kesatria. Tentunya Nazono tuh langsung menolak dan bilang kalau ia tuh nggak butuh izin dari Sakura untuk menjadi kesatria Lalanoa. Mendengar itu, Sakura langsung menghunuskan pedangnya ke leher Nazono. Ia mengatakan kalau ia tuh gak bakalan maafin Nazono jika sesuatu terjadi pada Lalanoa. Ia juga gak tahu rencana seperti apa yang Nazono pikirkan. Tapi apapun itu, semuanya akan sia-sia jika Nazono sampai terbunuh. Nazono di sini tetap tenang dan hanya menjawab kalau ia tuh gak bakalan mati di medan perang yang sepele seperti ini. Setelah itu, ia bersama Lalanoa pun langsung pergi dari tempat itu. Nah, setelah mereka pergi, Sakura tuh berpikir kalau Nazono bahkan selemah itu sampai nggak bisa bereaksi terhadap pedangnya barusan. Tapi Alfred di sini meluruskan kalau menurutnya Nazono tuh sebenarnya bisa aja bereaksi dan menghindari pedang Sakura. Cuma ia tuh sepertinya sengaja tetap santai. Kemudian mengenai tujuannya, Sakura tuh curiga bahwa Nazono sengaja menjadi kesatria Lalanoa, tapi pada akhirnya ia tuh ingin mencelakai Lalanoa. Alfred di sini sempat membantah dan bilang kalau bisa aja itu murni hanya niat baik.
Tapi gimana pun mereka tuh emang harus tetap hati-hati dengan Nazono. Nah, sekarang scene berpindah kembali memperlihatkan Nazono bersama Lalanoa yang saat ini sedang berada di ibu kota negeri Elf. Mereka saat ini pengen daftarin Nazono sebagai kesatria dari Lalanoa secara resmi. Untuk itu mereka pun mendatangi kantor administrasi. Nah, di saat mereka tuh sedang mengantri, mereka tuh tiba-tiba didatangi oleh seorang elf bernama Gendo. Di mana Gendo ini ternyata adalah pemimpin dari faksi konservatif. Gendo di sini mengundang Nazono dan Lalanoa untuk datang dan ngobrol di kediamannya. Karena itu, setelah mereka mendaftar, mereka pun ikut bersama Gendo dan di sana mereka tuh mulai mengobrol. Awalnya Gendo tuh minta maaf atas kematian ibu Lalanoa, yaitu Ainoa. Meskipun faksi konservatif adalah salah satu yang memojokkan Ainoa, tapi ia tuh nggak menyangka kalau akan jadi separah itu hingga menyebabkan kematian dari ibu Lalanoa. Lalanoa di sini tentunya sangat kesal, tapi untungnya Nazono tuh segera menenangkannya. Gendo di sini jelasin juga kalau sebenarnya ialah yang udah mengirim Ryu bersama dengan beberapa pria lainnya ketika di awal tadi. Tujuannya tuh sebenarnya adalah untuk menculik Lalanoa dan mengamankannya hingga pertempuran tahta selesai. Itu semua ternyata agar nggak ada yang memanfaatkan Lalanoa. Tapi karena saat itu Nazono muncul tiba-tiba dan melindungi Lalanoa, akhirnya rencana itu pun jadi gagal. Nah, ternyata Ryu juga memperingati Gendo untuk gak macem-macem dengan Nazono. Ryu sendiri ternyata udah mengakui kehebatan Nazono. Nah, meskipun begitu di sini Gendo tuh tetap ingin mengetes dan mastiin apakah Nazono emang sekuat itu. Nah, tapi ketika ia tuh baru ingin mencabut pedangnya, tiba-tiba pedang Nazono tuh udah ada di leher Gendo. Ia bahkan gak sempat melihat kapan Nazono menghunuskan pedangnya. Saking cepatnya gerakan Nazono. Sementara itu ternyata Lalanoa tuh bisa melihat gerakan Nazono tadi. Itu karena ia tuh akhir-akhir ini udah sering latihan dengan Nazono. Nah, dari pertemuan di sini Gendo tuh ternyata sangat puas. Karena udah mendengar bahwa Lalanoa jadi makin kuat setelah dilatih oleh Nazono. Ditambah ia bisa bertemu langsung dengan elf sekuat Nazono. Gendo sangat penasaran gimana reaksi faksi lainnya ketika melihat aksi Nazono nanti. Nah, sementara itu scene pun berpindah memperlihatkan Alpha bersama dengan Beta, Epsilon, dan Eta yang tampaknya sedang mengawasi kediaman Dewan Tetua. Di mana Dewan Tetua ini ternyata adalah salah satu organisasi yang sangat penting dalam politik di negeri Elf. Alpha dan yang lainnya mereka tuh merasa kalau pergerakan Dewan Tetua ini sangat mencurigakan. Apalagi sempat terdengar kabar bahwa petinggi kultus sempat berinteraksi dengan para Dewan Tetua. Karena itulah saat ini Alpha dan yang lainnya tuh sedang mengawasi Dewan Tetua. Nah, Alpha dan yang lainnya di sini menggunakan alat buatan Eta untuk menyadap pembicaraan Dewan Tetua dari jarak jauh. Nah, singkatnya dari sana mereka tuh bisa berhasil mendengar sedikit. Yang intinya ternyata Dewan Tetua tuh sempat membahas dan sangat mewaspadai Mitsugoshi dalam pertempuran tahta kali ini. Sayangnya salah satu dari Dewan Tetua yang menyebut dirinya sebagai Dewa Pedang itu menyadari kalau ada yang aneh atau lebih tepatnya ada yang menguping mereka. Dengan kata lain Alpha dan yang lainnya tuh ternyata ketahuan. Karena itulah Alpha dan yang lainnya pun segera berpencar dan meninggalkan tempat itu. Nah, mungkin itulah semua untuk part pertama dari pembahasan volume 7 Kage no Jitsuryokusha. Untuk kelanjutannya akan kita bahas di video part kedua selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.